Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Bu Eni bagi kalian yang kelas 8. Oke. Hari ini kita mempelajari materi KD 3.2 tentang gerak pada benda. Pada KD ini ada 3 sub bagian babnya. Yang pertama tentang gerak benda itu sendiri. Yang kedua tentang gaya. Yang ketiga tentang hukum Newton. Pengertian gerak benda. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuan di sini adalah posisi kita melihat benda tersebut. Contoh, misalnya Bu Eni menaiki kereta api. Kereta api mulai berjalan dari stasiun. Jika titik acuannya adalah stasiun, maka Bu Eni dikatakan bergerak karena berpindah posisi dari stasiun ke tempat yang lain. Tapi jika titik acuannya adalah tempat duduk di dalam kereta itu, maka Bu Eni dikatakan tidak bergerak karena kursi pada kereta api itu pun ikut bergerak bersama kereta. Di dalam materi gerak terdapat 4 besaran fisika yang harus kalian kenal. Yang pertama, jarak. Yang kedua, perpindahan. Yang ketiga, kelajuan. Dan yang keempat, kecepatan. Marilah kita kupas satu persatu dari besaran fisika tersebut. Yang pertama, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda. Sedangkan perpindahan adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh lintasan tersebut. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu yang diperlukan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada contoh membedakan jarak dan perpindahan. Yang pertama, jika Ani bergerak ke arah timur. Kemudian setelah bergerak ke arah timur menempuh jarak 3 km. Selanjutnya Ani berbelok ke arah selatan, menempuh jarak 4 km. Dari posisi awal Ani bergerak sampai posisi akhir Ani bergerak dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Maka kita dapat menghitung jarak dan perpindahannya dengan cara jarak adalah total dari seluruh lintasan yang dilalui. Berarti jarak sama dengan 3 km ditambah 4 km
kilometer, sama dengan 7 kilometer. Sedangkan perpindahannya, kita harus melihat gerak daripada Ani membentuk lintasan siku-siku yang bisa kita cari garis miringnya melalui teorema Pythagoras. Garis yang miring ini kita lambangkan R. R sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu 16, sama dengan akar 25. Jadi S sama dengan 5 kilometer. Kesimpulannya, jarak tempuhnya 7 kilometer, namun perpindahannya 5 kilometer. Sekarang, bagaimana cara menghitung kelajuan dan kecepatannya? Kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Kelajuan dilambangkan dengan V sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan 7 km dibagi 10 menit, sama dengan, untuk satuannya 7 km kita rubah ke meter menjadi 7.000 meter. Sedangkan 10 menit kita rubah ke detik menjadi 600 detik. Jadi sama dengan seperti ini. Berikutnya, untuk menghitung kecepatan, maka kecepatan juga dilambangkan dengan V. Namun, kecepatan ini memiliki perumusan perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahan yang didapatkan yaitu 5 km. Dibagi selang waktu yang dibutuhkan yaitu 10 menit. Kita rubah satuannya untuk 5 km menjadi 5.000 meter. 60 dikali 10 menit menjadi 600 sekon. Dan ini hasilnya. Mudah bukan? Coba untuk contoh yang kedua. Seorang murid berlari dari depan ruang guru mengelilingi lapangan sekolah. Dibutuhkan waktu 25 detik kembali ke posisi semula. Jika keliling lapangan sekolah itu diukur ternyata menghasilkan angka 120 meter, maka tentukan A. jarak, B. perpindahannya, C. kelajuan, D. kecepatan. Cara menyelesaikannya, yang pertama, untuk jarak, karena lintasan yang dilalui berbentuk lingkaran, maka jaraknya adalah keliling dari lingkaran lapangan sekolah itu, yaitu 120 meter. Sedangkan perpindahannya dari titik awal berkeliling kembali ke titik semula, bagi titik akhirnya sama. Apakah ada perbedaan posisi? Tentu tidak. Maka
perpindahannya 0. Bagaimana cara menghitung kelajuan? Kelajuan bisa dihitung jarak dibagi waktu. Jarak yang ditempuh adalah 120 meter dibagi waktu yang dibutuhkan 25 detik, maka hasilnya sebagai berikut. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya tadi didapatkan berapa? 0 bukan? Karena tidak berpindah posisi, maka 0 meter dibagi dengan waktu 25 detik. 0 dibagi berapapun maka hasilnya 0. Demikian contoh dari jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Sangat mudah bukan? Pertemuan berikutnya kalian akan memperoleh materi gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Setelah menyaksikan video ini, ada tugas di bawah ini. Silakan dibuka dan dikerjakan. Setelah itu kumpulkan melalui foto dan kirim ke GCR IPA ini. Bu Eni akhiri pertemuan yang pertama ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan kita bisa melanjutkan untuk pertemuan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.